Ya ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah ayo biar selesai. Mendorong. Mendorong. Gonggong dan apa biarin. Biarin Pak, biarin. Ma. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang orang tua. Enggak usah. Biarin dan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temannya, Pak. Kita sekolah. Jangan. Oh, sorry. Jangan. Maaf dulu. Memang anak. Tolong. Kenapa kau bilang kita cari sensasi yang tanya sensasi? Yang cari sensasi itu anak. Sudah Pak. Saya senatornya security sini. Tadi diam enggak masalah. Tapi jangan di sini. Kamu berdiri. Jangan di sini. Sudah ayo. Guyonan karena melihat dari sosmed, guyonan melihat oh anak ini lucu seperti dan tidak ada ungkapan penyebutan nama pudel, bahkan anak saya tidak pernah menyebut nama bilang kalau kamu anjing, tidak pernah. Dan itu pun hanya di antara terhadap yang ibu rasakan waktu di kejadian itu. Tidak benar. Mereka memang pada saat itu melihat kaset, tapi tidak pernah ada yang saling ejek atau itu melontarkan. Bahkan ketika saya misalkan minta buka pintu, dia minta fotokan bahwa ini benar-benar mamanya, benar-benar papanya. Dia sempat tidur bersama kita sampai beberapa saat dia minta temen dengan kita. Dan buat saya sendiri pun, saya merasa tertekan dan tidak ada damai sejahtera dalam hati saya sampai hari ini. Selama ini saya berusaha untuk diam, karena saya pikir masalah ini bisa selesaikan dengan baik-baik. Ternyata selama semakin saya diam, fakta dan kebenaran yang di luar semakin tidak sesuai. Itu kenapa beberapa pihak akhirnya mendorong saya untuk mengungkap semua ini. Ini adalah persoalan yang menurut saya sangat melukai, bukan hanya melukai yang bermasalah, tapi juga secara tidak langsung juga melukai masyarakat, apalagi yang punya anak-anak yang masih sekolah. Tentu mereka khawatir jangan sampai kayak begini terjadi pada anak saya. Nah, jadi saya pikir ya sudah kita serahkan saja kepada kepolisian, ke Polrestabes Surabaya, gitu ya. Nah, semua aktif untuk menangani ini, ya, menangani ini. DPRD, Komisi D juga aktif, ya, mengundang kami kirim, lalu kami juga beraudiensi juga kepada Polrestabes dan kami sudah buatkan pengaduan. Dan sekarang Polrestabes Surabaya juga aktif juga menangani. Ini kita aja. Udah cukup ini ya? Cukup ya? Baik. Jadi hari ini bahwa kami dibantu oleh tim PPA ya, kemudian kami terus memantau perkembangan dari kesehatan mental dari anak kami. Ada trauma dari yang bersangkutan? Belum tahu, ini masih terus dipantau ya. Bu, aktivitas belajar di sana gimana Bu? Sekarang? Sudah baik, sudah mulai tenang ya, karena kami juga sudah menindaklanjuti lewat kuasa hukum. Korbannya mengalami apa sih, Bu? Buka apa? Sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Ada pemukulan? Tidak ada. tolong monsternya Pak. Bersama dengan saya di sini. Baik, selamat bekerja. Orang siswa yang diduga mengejek itu. Nah, kondisi siswa Gloria sendiri yang didatangi mereka itu gimana Pak? Atau Melakukan audiensi ya atas permasalahan yang terjadi pada hari Senin yang lalu tanggal 21 ya, 21 Oktober di mana di SMA Gloria 2 ya, SMA Gloria 2. Persoalan sebagaimana yang kita ketahui ada dua persoalan pokok ya.
Ya, persoalan pokok satu adalah persoalan tentang anak, itu sesama anak. Tapi yang kedua adalah persoalan kami adalah mewakili yang dialami oleh SMA Gloria. Karena peristiwa itu, peristiwa anak tadi merembet ke lingkungan sekolah dan itu membuat ketidaktenangan daripada sekolah. Orang tua tidak nyaman, anak-anak juga ada yang takut ke sekolah, ada keresahan lah. Nah, oleh karena itu kita percayakan ini kepada pihak polisi supaya kemudian diselesaikan yang terbaik. Ya, lalu kemudian yang kedua yang kita ingin persoalkan dalam hal ini adalah tentang bagaimana anak-anak kita itu bisa sekolah dengan baik karena mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa dan negara. Kira-kira begitu. Nah, di sini ada kepala sekolah, ada orang tua murid, ya, ada juga guru-guru. Silakan kalau kalian ada yang mau bertanya kepada kepala sekolah, silakan. Hasil audiensi tadi gimana? Hasil perundingan adalah kami fokus pada yang menjadi objek kami, dipersilakan untuk melapor atau mengadu pada hari ini untuk ditindaklanjuti. Oh, yang mau diadukan ini siapa, Pak? Yang kami tanggungi adalah dari pihak pelaku. Ya, nanti kemudian kami sampaikan karena di sana juga kami akan godok. Jumlahnya berapa orang? Ada lebih dari 1 orang. Lebih dari 1 orang. Ya. Oh ya Pak, waktu melakukan penganiayaan itu apakah si pelaku ini juga membawa senpi? Itu kami tidak tahu. Dan fokus kami bukan persoalan tentang peristiwa pada anak, tetapi apa yang dialami oleh sekolah. Apa yang merugikan sekolah seperti apa sih Pak? Ya, pertama setelah peristiwa pada hari Senin tanggal 21 itu, karena itu menyebar ya, jumlah mahasiswa kita itu ada berapa Ibu? 750. Jadi kalau ditambah dengan orang tuanya, bapak dan ibunya, berarti 750 dikali 2. Berarti kalau tidak 1.500 bisa minus sekitar 3.000-an Pak. Ya. Nah, itu ada sejumlah ratusan orang yang telepon kepala sekolah ini menanyakan tentang apakah anak yang sekolah itu dalam keadaan aman atau tidak. Ya, nah, ini perlu kita sikapi, saya pikir, supaya persoalan seperti ini tidak terulang kembali di tempat kami ataupun di sekolah-sekolah lain. Pak, ini kabarnya tadi ada mediasi ya dengan pihak lawan, kemudian juga didampingi oleh Kasat Reskrim ya di dalam. Itu hasilnya seperti apa Pak? Artinya menyangkut tentang mediasi itu sekarang itu kan memang ada peluang untuk melakukan mediasi yang disebut dengan restoratif justice, gitu ya. Dan itu bisa dilakukan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan Kapolri ya. Tentu kita juga bukan berarti mau cari balas dendam di sini, tidak. Tapi paling tidak hukum mesti berjalan supaya hal seperti ini tidak terulang kembali. Ya, kira-kira itu fokusnya kita. Artinya Gloria masih tetap melapor? Oh, tetap. Barang bukti yang dilampirkan apa? Ada sejumlah video ada.